Halo, jumpa lagi dengan saya, Yulia Agnesia, di mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sampel acak dan distribusi sampel ya. Nah, jadi di sini ada dua buah cerita ya. Pertama, cerita A ya, bisa dilihat. Seorang ibu sedang berbelanja jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis, lalu membelinya 1 kilo. Nah, ini biasanya kalau kita belanja buah-buahan, ya dengan mencoba satu buah jeruk atau satu buah-buahan yang lain, kita sudah langsung menyimpulkan bahwa, oh, berarti buah-buahan yang dijual orang ini beneran bagus gitu. Nah, makanya kita berani membeli 1 kilo atau berani membeli dalam jumlah yang banyak gitu. Kemudian cerita kedua, seorang ibu sedang memasak sayur sop. Untuk memastikan cita rasanya, ia mencoba hanya dengan ukuran 1 sendok teh. Jadi ketika kita ingin memastikan apakah benar nih sayur sop ini sudah garamnya udah kerasa atau udah enak atau belum gitu. Ya, kita nggak perlu coba ke semua sayur sopnya gitu, tapi cukup dengan mencoba 1 sendok teh atau ya mungkin mencicipinya ya sedikit saja. Nah, kedua cerita ini menggambarkan bahwa kalau kita ingin mengambil kesimpulan dari suatu objek atau suatu ya kalau dibilang di statistika ya kita ingin mengambil kesimpulan di dalam ukuran yang besar, maka kita cukup mengambil sampel ya, cukup mengambil contohnya saja untuk mencoba. Oh oke. Kalau misalnya contohnya udah bagus ya berarti kita bisa mengambil kesimpulan untuk jumlah yang besarnya atau disebut juga kalau di statistika itu populasi gitu ya. Nah, jadi untuk bahasan lebih formalnya, yang si 1 kilo jeruk atau jeruk yang dijual oleh penjual, mungkin jumlahnya tidak 1 kilo ya, lebih dari 1 kilo, nah itu disebut populasi. Atau kalau dalam hal kasusnya si ibu yang memasak sayur sop, 1 panci sayur sop itu disebut juga dengan populasi ya. Nah, populasi, jadi apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita. Nah, banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi, gitu. Misal, terdapat 1.000 mahasiswa yang ada di ITDEL ingin diteliti golongan darahnya. Maka dikatakan ukuran populasinya 1.000, gitu ya. Nah, tiap pengamatan dalam populasi merupakan suatu nilai dari suatu peubah acak X. Jadi, misal 1.000 mahasiswa yang kita amati ya. Nah, jadi satu orang mahasiswa misal golongan darahnya A gitu. Nah, berarti itu adalah nilai untuk peubah acaknya gitu. Nah, dengan distribusi peluang si peubah acak X itu adalah Fx. Jadi, kemungkinan munculnya golongan darah A dalam 1.000 mahasiswa itu berapa? Nah, jadi kemungkinannya itulah nanti kalau misalnya kita rumuskan disebut juga dengan distribusi peluang dari si Fx itu, si X itu. Nah, dalam memeriksa apakah bola lampu, ini contoh lain lagi ya. Dalam memeriksa apakah bola lampu yang dihasilkan suatu pabrik cacat atau tidak, gitu ya. Jadi kita ingin meriksa nih, si bola lampu yang dihasilkan pabrik ini cacat atau tidak. Nah, tiap pengamatan dalam populasi merupakan nilai peubah acak binomial. Nah, dalam hal ini biasanya peneliti itu mengumpamakan atau memisalkan ya. Misalnya, cacat itu dimisalkan dengan angka 0, kalau dia tidak cacat itu dimisalkan dengan 1. Nah, karena ada 2 kemungkinan nilai dari peubah acak ya. Jadi, nilai atau kemungkinan tiap pengamatan itu kan tadi akan menjadi peubah acak ya. Nah, karena dia itu hanya ada 2 kemungkinan, maka peubah acaknya itu adalah peubah acak binomial X. Nah, apa aja nilainya? Ya kalau nggak 0, ya 1 gitu. Nah, 0 untuk cacat, 1 untuk tidak cacat. Nah, dengan distribusi peluangnya seperti ini. Nah, ini adalah distribusi peluang X binomial ya.
Nah, seperti ini kira-kira contoh kalau diaplikasikan ke ke suatu masalah gitu. Nah, ini perubahan acaknya X binomial karena ada dua nilai ya. Nah, kemudian distribusi peluangnya ya distribusi peluang binomial gitu ya. Nah, di sini nolnya menyatakan bola lampu yang tidak cacat sebagaimana yang ini kebalik ya dengan yang saya sebutkan tadi. Ya berarti di sini untuk 0 dia menyatakan bola lampunya tidak cacat dan 1 menyatakan bola lampunya cacat. Nah, boleh juga sebenarnya. Itu tergantung kita ingin memisalkannya di mana. Cuman di sini ya P-nya itu peluang tidak cacat ya. Nah, jadi 0 itu tidak cacat berarti di sini. Berarti asalkan kita itu bisa ya kalau tidak cacat itu X. Jadi ini ya coba bisa dilihat di sini di mana P peluang bola lampu cacat tidak berubah dari pemeriksaan satu bola ke bola di mana P peluang bola lampu cacat tidak berubah dari pemeriksaan satu bola lampu ke pemeriksaan bola lampu lainnya. Jadi di sini adalah syarat dari ketentuan binomial ya, bahwa peluang bola lampu cacat itu dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain itu tetap gitu peluangnya. Jadi nggak berubah kalau misalnya peluang satu bola lampu. Jadi kita kan misalnya ada 100 bola lampu nih, kita memeriksa nih dari 100 ini apa-apa aja nih kemungkinannya gitu ya. Ya kemungkinan cuma ada 2 ya, kalau nggak cacat ya tidak cacat. Nah, jadi pas satu bola lampu kita periksa ya, yaitu jadi peluang dia tidak cacat itu adalah setengah peluang dia cacat misalnya ya, ini misalnya adalah setengah juga. Nah, nanti di pemeriksaan kedua juga begitu, peluang cacat setengah, peluang tidak cacat setengah. Jadi untuk semua pemeriksaan peluang tidak cacatnya itu sama atau peluang lampu cacatnya itu sama seperti itu. Kalau syarat untuk perubahan acak binomial. Oke, di sini ada ada 4 lah ya sebenarnya jenis populasi. Pertama ada 2 sebenarnya. Pertama berdasarkan jumlah. Nah, berdasarkan jumlah ini terbagi 2 lagi. Nah, pertama populasi terbatas. Nah, populasi terbatas ini maksudnya apa? Ya, misalkan kita meneliti 5 ya, populasi terbatas ini maksudnya adalah ya misalnya kita ada 5.000 profesor pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa belajar di luar negeri kurang dari 4 tahun, dia laki-laki, dan syarat lainnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan penelitian kepada 5.000 profesor dengan ketentuan atau karakteristik ini, maka si 5.000 profesor ini disebut juga dengan populasi terbatas atau pengamatan dan penelitian kita dilakukan pada populasi yang terbatas karena kita tahu nih nilainya berapa gitu. Nah, kalau populasi tak terbatas, ini maksudnya gimana? Ya, misalnya kita ingin melakukan pengamatan kepada dosen di Indonesia. Nah, berarti jumlahnya harus dihitung ya dari dosen pertama yang ada ya sampai dosen yang sekarang bahkan yang akan datang juga ikut berarti karena di sini ketentuannya dosen di Indonesia. Jadi tidak ada batasan dosennya kapan, dosennya umur berapa. Pokoknya intinya karena tidak ada batasan, makanya ini disebut juga dengan populasi tak terbatas. Nah, kemudian berdasarkan masalah, kita punya 2 jenis juga. Pertama adalah populasi homogen. Nah, misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Nah, dokter itu tidak perlu mengambil 1 botol sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama. Nah, jadi di sini artinya populasi yang kita gunakan itu homogen. Kenapa? Karena ya nilai atau si populasi yang kita gunakan itu mau diambil setetes, sebotol atau berapapun jumlahnya akan menghasilkan nilai yang sama juga. Nah, itu contohnya di darah ya. Nah, kemudian ada populasi heterogen. Misalnya jumlah guru di Jakarta. Nah, perlu ditetapkan batasannya. Jadi, misal kita mau mengamati jumlah guru di Jakarta gitu ya. Kita nggak bisa
mengambil sampelnya jumlah guru yang ada di Jakarta Selatan aja. Ya, itu kita katakan, jumlah guru di Jakarta Selatan ada misalnya 500 orang. Ya udah, ini berarti jumlah guru di Jakarta secara umum ada 500 orang juga. Ya nggak bisa, karena pasti akan ada batasan-batasan, maksudnya akan ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Nah, jadi populasi heterogen ini tidak bisa, harus ada nih batasan-batasan atau karakteristik yang kita perlukan gitu ya untuk mengamati populasi tersebut. Nah, kita sudah singgung-singgung ya si sampel dari tadi. Nah, apa itu sampel? Kalau populasi tadi adalah keseluruhan pengamatan gitu ya. Nah, kalau sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi gitu. Nah, sampel harus mewakili populasi. Nah, setiap prosedur sampling yang menghasilkan inferensi yang konsisten menaksir lebih atau konsisten menaksir kurang suatu parameter populasi disebut bias. Nah, jadi di sini maksudnya bias itu adalah ya kalau pengambilan sampel kita itu misal ya kita ingin mengamati suatu populasi gitu. Nah, kita mengambil sampelnya itu ya yang menurut kita nilai hasil penelitiannya itu yang kita mau gitu. Makanya kita pilih sampel yang seperti yang kita mau gitu. Nah, jadi prosedur-prosedur sampling yang menghasilkan penaksiran yang kita inginkan itu disebut juga dengan bias. Nah, bagaimana cara mencegah bias? Yakni dengan cara menggunakan sampel acak, yakni pengamatan dilakukan secara bebas satu sama lain dan acak. Nah, makanya di sini kita akan belajar mengenai sampel acak. Nah, jadi sampel acak itu definisinya adalah, ya kita misalkan terdapat X1, X2, Xn yang merupakan n buah peubah acak bebas yang masing-masing berdistribusi peluang Fx ya. Nah, jadi X1, X2, Xn didefinisikan sebagai sampel acak ukuran N dari populasi Fx. Ya, dari populasi gitu ya. Yang dan distribusi ya ini maksudnya itu gini ya. Jadi isi X1, X2, Xn ini adalah sampel acak ukuran N dari populasi, titik gitu. Fx dan distribusi peluang gabungannya dapat ditulis seperti ini nih. Jadi distribusi gabungan untuk X1, X2, sampai Xn itu bisa kita cari dengan mengalihkan masing-masing distribusi peluangnya. Karena dia bebas ya, karena sampel acak itu bebas, saling bebas. Oke, sebenarnya gimana sih maksud dari sampel acak? Ya, kalau misalnya kita punya sebuah populasinya ukuran seperti ini ya. Nah, X1, X2, Xn ini adalah peubah acak untuk setiap sampel yang kita pilih gitu. Misal, kita memilih pertama dari satu populasi ini kita pilih nih N buah. Jadi populasinya misalnya ada 1000 ya, anggap 1000. Kemudian kita ambil 100 sampel. Nah, ini misalnya sampel acak 1 gitu. Nah, ini berarti nilai-nilai pengamatannya nanti kita misalkan dengan peubah acak X1. Nah, kemudian ya boleh kita kembalikan lagi yang 100 ini, boleh tidak gitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi sampel baru, bukan sampel baru ya, jadi kita ambil lagi sampel. Nah, nanti ini namanya mungkin sampel 2 ya, 100 juga. Jadi masing-masing ya sampel acak itu ukurannya N, ya sama gitu ya. Nah, X2 misalnya, nilai-nilai dari sampel 2 itu kita misalkan dengan X2 adalah peubah acak X2 gitu. Nah, kemudian sampel 2 ini boleh kita kembalikan lagi, boleh tidak. Jadi kita ambil lagi nih sampel baru. Ya, intinya harus acak gitu ya. Nah, ini misalnya sampel 3. Mungkin sampai nanti ini kita misalkan nilainya X3 ya. Nilai-nilai pengamatannya kita nyatakan dalam peubah acak X3. Sampai nanti sebanyak N buah sampel acak ya, misalnya sampel ke N. Nah, Xn. Jadi, kita untuk melakukan untuk menyimpulkan untuk menyimpulkan atau menyatakan kesimpulan dari suatu pengamatan kita pada satu populasi,
Ya, kita bisa menggunakan sampel acak. Maksudnya sampel acak itu bagaimana? Ya, sampel yang kita ambil secara acak dan bebas gitu. Nah, kita boleh pilih 100 pertama. Kemudian kita amati, oh 100 ini ternyata oke, misalnya dari 1000 mahasiswa yang kita amati golongan darahnya, ya. Misal kita ambil 100 mahasiswa pertama, oke kita cek tuh, oke golongan darahnya ini gitu. Nah, itu akan menjadi Pubacak X1 nilainya. Kemudian boleh kita kembalikan lagi gitu ya, si hasil pengamatan kita, lalu kita pilih lagi 100 secara acak gitu. Kemudian kita cek lagi nilai apa-apa aja golongan darahnya. Nah, itu yang akan jadi X2. Nah, boleh kita kembalikan lagi, kita ambil lagi 100 secara acak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sampel acak. Nah, jadi masing-masing sampel-sampel yang kita ambil sampai ke N kali tadi, itu nanti akan punya distribusi peluang masing-masing. Nah, distribusi peluang itu ya kemungkinan terjadinya golongan darah A pada sampel 1 gitu ya, ada bisa dinyatakan di dalam distribusi peluang Fx1, atau golongan darah B, golongan darah C, golongan darah O dan seterusnya. Nah, begitu juga di distribusi peluang X2, dia juga punya nilai-nilai peluang untuk kemungkinan golongan darah di Pubacak X2. Nah, untuk mencari peluang gabungannya, kita bisa mengalihkan gitu. Nah, gitu ya, secara ringkas seperti itu tuh si sampel acak. Nah, ini ada yang disebut dengan parameter dan ada yang disebut dengan statistik. Nah, parameter itu apa? Nah, parameter itu adalah setiap fungsi dari peubah acak yang membentuk suatu populasi. Ya, fungsi dari peubah acak yang membentuk suatu populasi, yakni parameter ini biasanya ditujukan untuk populasi. Nah, misalnya kita di sini ingin melihat rata-rata dari suatu populasi. Nah, rata-rata dari suatu populasi berarti untuk populasi dilambangkan dengan mu, ya. Nah, oke, kita bahas kedua-duanya aja ya. Kalau misalnya kita ingin melihat suatu ukuran ya dari suatu populasi, ya itu berarti kita namakan dia dengan parameter. Kalau misalnya kita ingin melihat suatu ukuran dari sampel, ya itu disebut juga dengan statistik gitu ya, yakni setiap fungsi dari peubah acak yang membentuk suatu sampel acak. Nah, jadi statistik di sini adalah ukuran untuk sampel acak, ya. Nah, di antara besaran-besaran yang ada pada parameter dan statistik itu diantaranya adalah rata-rata, variansi, simpangan baku, jumlah observasi, dan proporsi. Nah, di sini karena kesemua ukuran ini bisa ditujukan untuk populasi dan juga untuk sampel, jadi lambangnya di sini berbeda. Kalau rata-rata untuk populasi itu disebut dilambangkan dengan mu, kalau pada sampel itu X gitu. Kalau variansi itu dilambangkan dengan sigma kuadrat, kalau pada sampel atau statistik ya, lambang statistiknya adalah S kuadrat. Kalau simpangan baku pada lambang parameternya sigma, kalau pada statistik itu S. Jumlah observasi gitu, maksudnya jumlah observasi apa? Ya, besar ukuran dari populasi itu apa? Ya, N gitu ya, N besar. Kalau ukuran dari sampel itu N kecil. Nah, kalau proporsi itu untuk si populasi P besar, kalau untuk si sampel itu P kecil. Nah, di sini ada beberapa ukuran pemusatan ya di dalam sampel. Pertama ada rata-rata ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, cara mencari rata-rata tetap sama, cuman lambangnya aja yang berbeda. Kemudian median, modus, ada keberagaman dalam sampel. Kemudian ada rentang atau jangkauan ya. Kalau rentang atau jangkauan kita tetap sama ya, mencarinya dengan XN dikurang X1. XN di sini adalah nilai terbesar, dan X1 di sini maksudnya adalah nilai yang terkecil. Kemudian ada variansi sampel, ya berarti kalau karena sampel dia S kuadrat ya nantinya. Ini rumusnya ya, formulanya. Sigma dari I dari 1 sampai N untuk XI dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1. Nah, ini sebenarnya udah dipelajari juga ya di pengantar statistik. Nah, ini ada teorema ya, bila S kuadratnya variansi sampel acak ukuran N, maka S kuadratnya juga bisa kita cari dengan cara seperti ini.
Nah, simpangan baku sampel itu adalah akar positif dari variansi sampel. Nah, S kuadrat itu variansi, S itu adalah simpangan baku. Nah, di sini kita selanjutnya akan bahas mengenai distribusi sampel. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai sampel acak ya. Nah, sampel acak seperti itu. Nah, si sampel acak itu punya kalau misalnya kita mencari distribusi dari sampel acak, nah itu yang disebut dengan distribusi sampel. Nah, distribusi peluang suatu statistik disebut distribusi sampel. Jadi ini kita tergantung ya, kita mau lihat distribusi sampel itu pada statistik yang mana gitu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat distribusi sampel untuk statistiknya rata-rata, ya berarti distribusi sampel untuk rataan gitu. Nah, kemudian simpangan baku distribusi sampel suatu statistik disebut juga dengan galak baku dari statistik tersebut. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah distribusi sampel dari rataan gitu. Jadi kita nggak bahas banyak ya, jadi beberapa aja distribusi sampel dari rataan. Nah, ini sebenarnya adalah teorema limit pusat, tapi sebelum ke teorema limit pusat, kita pahami dulu nih maksud dari distribusi sampel acak ini bagaimana gitu ya. Jadi, kalau tadi kita punya ya X1, X2, X3, dan sampai Xn. Nah, ini adalah sampel 1, ya peubah acak pada sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Sampel N maksud saya. Nah, di sebuah ini, dia pasti punya rata-rata nanti ya, X bar 1 gitu. Ini juga X bar 2 gitu. Ini juga punya rata-rata, X bar 3. Dan ini juga sampai X bar N. Ya kan ya? Jadi setiap peubah acak nanti kan ada rata-ratanya ya. Nah, yang distribusi sampel dari rataan itu adalah rata-rata ya. Bagaimana distribusi dari rataan ini. Nah, dari ini kan nanti akan jadi peubah acak lagi ya. Ini akan jadi peubah acak lagi. Nah, jadi dia punya distribusi lagi ya. Dia punya distribusi peluang lagi. Nah, ada ketentuan bahwa rata-rata dari rata-rata sampel, ya, ini kan rata-rata dari setiap sampel nih. Nah, nanti X bar, gitu ya. Nah, ini akan sama biasanya dengan rata-rata dari si populasi. Nah, ini yang membuat kita bisa ya menyatakan ya kita baru bisa nih masuk ke teorema limit pusat. Nah, oke. Bila X adalah rataan sampel acak, ya jadi di sini dia menyatakan X bar ini dengan X bar aja. Jadi ini maksudnya adalah X bar gitu, yang ini nih. Jadi ini adalah kalau X1, X2 bar ini kita cari rata-ratanya, ya kita bisa misalkan rata-ratanya itu adalah X bar, gitu aja ya. Nah, bila X bar rata-rata sampel acak suatu N yang diambil dari populasi dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat yang berhingga, maka bentuk limit dari distribusi Z-nya ini, nah jadi yang si X bar dikurang mu, jadi biasanya kan kalau untuk Z itu kan rumusnya adalah X dikurang mu per akar N. Nah, ini ukuran Z. Nah, kalau saat N-nya menuju tak hingga, maka si peubah acak Z ini, ya si distribusi, anggaplah Z ini belum distribusi normal gitu ya, ketika N-nya membesar, maka dia akan menuju atau menyerupai distribusi baku Z gitu, yakni distribusi normal ya, seperti itu. Makanya kita bisa menyatakan bahwa si rata-rata dari si populasi, rata-rata dari peubah acak itu sama dengan rata-rata populasi gitu. Nah, contohnya di sini, suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 800 jam. Ya, berarti ini adalah mu ya, karena suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang kita nggak tahu nih, yang jelas bola lampu yang diproduksi oleh perusahaan, berarti itu adalah populasi, yakni rataannya sama dengan 800 jam. Dan simpangan baku, ya berarti ini adalah simpangan baku populasi,
mu kuadrat ya. Oke, mu aja karena simpangan baku. Sama dengan 40 jam. Nah, hitunglah peluangnya bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775. Jadi, sampel acak yang kita ambil itu sebesar atau ukurannya 16, berarti ini adalah N kecil, 16. Nah, dia akan punya umur rata-ratanya itu kurang dari 75, ya berarti ini adalah rata-rata dari sampel acak kita, X bar. Gitu ya. Nah, pertanyaannya hitunglah peluang kalau dari 16 bola lampu ini kita akan memperoleh rata-rata dari bola lampu itu kurang dari 775. Berarti kita akan mencari nanti peluang saat anggaplah di sini yang si sampelnya itu kita nyatakan dengan X ya. X itu kecil dari 775 jam. Gitu ya, karena X kan tadi adalah rata-rata gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari ini kita butuh memisahkan X ini ke Z ya. Ya, berarti di sini Z kita tahu rumusnya adalah X bar dikurang mu per sigma per akar N ya. Nah, jadi di sini kita tinggal substitusi aja ya. Z itu akan sama dengan X barnya adalah 775 dikurang mu-nya 800 dibagi sigmanya 40 per akar 16. Ya, berarti ini negatif ya, 25 per ini 4 ya. Jadi 40 bagi 4 ya, ini sama dengan negatif 2,5. Nah, berarti kita akan mencari nanti yang si peluang X sama dengan, ya, berarti peluang saat X kecil dari 775 itu artinya sama dengan peluang si Z kecil dari negatif 2,5. Nah, ini bisa kita cari dengan tabel distribusi baku ya. Nah, silakan dicek berapa nilainya. Pakai menggunakan tabel distribusi normal ya. Nah, kemudian ada teorema di sini. Kalau misalnya bila sampel bebas kita itu kita pilih dari dua buah populasi yang berbeda gitu. Nah, sampel bebas yang pertama itu seukuran N1, sampel bebas yang kedua seukuran N2. Nah, jadi ya kita mengambil dari dua sampel populasi yang berbeda. Nanti dia akan menghasilkan si populasinya punya rata-rata mu1 untuk populasi 1, mu2 untuk populasi 2. Nah, variansinya juga ada ya diketahui di sini. Maka distribusi sampel dari selisih rataan si sampel itu X1 dikurang X2. Jadi rataan sampel 1 dikurang rataan sampel 2. Nah, distribusinya itu juga menghampiri distribusi normal. Jadi berdistribusi hampir normal rataannya. Dan variansinya diberikan oleh seperti ini. Jadi kalau untuk mencari rata-rata, rata-rata dari peubah acak baru kita yaitu X1 bar dikurang X2 bar itu akan sama dengan mu1 dikurang mu2 gitu. Jadi sama halnya dengan tadi ya, kalau tadi X bar itu akan sama dengan mu. Kalau misalnya populasi yang kita pakai itu adalah populasi normal gitu ya, ada syaratnya tadi saya lupa. Nah, di sini juga seperti itu. Ya, berarti rata-rata untuk selisih rata-rata sampel itu akan sama dengan selisih dari rata-rata populasi. Nah, ini untuk mencari si simpangan baku variansinya. Nah, sehingga nanti untuk Z ya, untuk peubah acak Z-nya kita bisa menggunakan rumus selisih rataan sampel dikurang dengan selisih rataan populasi dibagi dengan variansi 1 per N. Ini N1 ya harusnya, ini variansi 2 dibagi N2. Nah, makanya secara hampiran merupakan peubah acak normal baku nanti si ini. Gitu. Nah, ini ada contoh, silakan kalian coba ya. Oke, selanjutnya kita bahas distribusi sampel dari statistik yang seperti ini nih. N dikurang 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, jadi di sini kalau misalnya S kuadrat adalah
variansi sampel acak ukuran N, ya, yang diambil dari populasi normal dengan variansinya adalah sigma kuadrat, maka kita akan punya statistik X kuadrat sama dengan N dikurang 1 X kuadrat per sigma kuadrat, di mana statistik ini berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan N kurang 1. Nah, di sini ada contoh. Ya, di suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan gitu. Rata-rata 3 tahun. Ya, berarti ini adalah mu karena dia mengatakan rata-rata ini adalah untuk semua baterai mobil yang dihasilkan oleh suatu pabrik gitu. Dengan simpangan baku 1 tahun, berarti adalah sigma. Nah, bila 5 baterai ya, jadi dia mengambil sampelnya adalah 5 baterai, berarti N-nya sama dengan 5. Ukurannya seperti ini. Nah, apakah pembuatannya pembuatnya gitu masih yakin bahwa simpangan baku baterai tersebut masih 1 tahun. Jadi di sini kita diminta untuk mencek gitu, apakah simpangan bakunya tetap 1 tahun. Nah, makanya kita di sini menggunakan si distribusi sampel yang ini. Oke, pertama tentu kita cari dulu ya si S kuadratnya gitu. Kita perlu cari tahu dulu si S kuadratnya. Nah, nanti kan kita mau menggunakan rumus ini nih. Ya, kita pengen tahu S kuadratnya. Ini sigmanya udah ada, S kuadratnya belum ada. Nah, S kuadratnya dulu yang kita cari, nanti kita bisa menemukan si statistik X kuadrat. Nah, nanti nilai dari X kuadratnya inilah yang akan kita tentukan nih, bagaimana distribusi di C kuadratnya.